Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya Rahmawati. Untuk kali ini saya akan memberikan materi IPS kelas 7 semester ganjil Manusia, Tempat dan Lingkungan dengan submateri Dinamika Kependudukan Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia, dan yang kedua, menelaah dampak persebaran penduduk yang tidak merata. Sebelumnya, tahukah kalian tentang kegiatan sensus penduduk? Ya, kegiatan sensus penduduk adalah kegiatan mendata penduduk Indonesia yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020 ini seharusnya dilaksanakan. Pada tahun ini Indonesia punya kendala karena ada masalah wabah COVID-19, sehingga pelaksanaan lebih mengandalkan pada kegiatan keaktifan masyarakat Indonesia untuk mengisi kegiatan data kependudukan secara online. Untuk hasilnya kita tunggu saja. Jumlah penduduk Indonesia. Menurut data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sekitar 267 juta jiwa. Sekarang kita lihat pada tabel ini. Pada tabel ini, kita lihat bahwa Indonesia menduduki posisi keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sekarang kita masuk ke materi persebaran penduduk Indonesia. Kalian amati peta berikut ini. Dari peta ini tampak beberapa warna, dari warna hijau sampai warna oranye. Dari situ kita bisa melihat bahwa data yang berwarna hijau itu kategori penduduknya jarang, sampai ke kategori berwarna oranye dan merah. Yang berwarna oranye dan merah artinya kepadatan penduduknya sangat tinggi. Persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Papua memiliki kepadatan penduduk hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara di Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau karena akses jalan dan transportasi yang lengkap menjadikan pembangunan di sana berkembang sangat pesat. Di Jawa sendiri merupakan pusat perkembangan politik pada masa kerajaan-kerajaan hingga masa penjajah, bahkan sampai saat ini ibu kota Indonesia masih di Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lain dan menjadi magnet bagi masyarakat untuk tinggal di Jawa. Lantas, apa dampaknya? Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata dan tidak seimbang di Indonesia menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan. Di Pulau Jawa, dengan kelengkapan fasilitas tetapi kepadatan penduduk yang tinggi tentu memberi dampak negatif bagi masyarakat di sana. Misalnya, jalur transportasi yang sering macet, kemudian timbulnya pemukiman kumuh yang tidak tertata dan kurang sehat, atau tingginya tingkat kriminalitas karena banyaknya pengangguran. Kemudian untuk pulau lain dengan kepadatan penduduk yang rendah, pembangunan tentu lebih lambat karena fasilitas di daerah sana juga tidak lengkap seperti di Jawa. Karena itu, pemerintah melakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan optimal. Salah satunya adalah dengan program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Sekarang saatnya kita latihan. Tugas yang pertama, kalian cari data tentang jumlah penduduk di Indonesia per provinsi.
Dan yang kedua, kalian buat laporan tentang persebaran penduduk di Indonesia dengan kerangka setelah judul ada pendahuluan, isi, dan penutup. Sebelumnya, kita lakukan refleksi terlebih dahulu tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan apa yang masih membingungkan kalian. Jangan lupa untuk selanjutnya kalian belajar materi tentang komposisi penduduk Indonesia dan keragaman etnik dan budaya. Jumlah penduduk Indonesia adalah yang keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk yang besar ini akan menjadi modal bagi pembangunan jika Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Tetapi akan menjadi beban bagi pembangunan jika kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Karena itu, mari kita tingkatkan kualitas sumber daya kita sebagai masyarakat Indonesia sehingga kita bisa terus belajar dan berkarya untuk mengisi kemerdekaan di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.